warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya di rumah? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Yang penting kalian ikuti protokol kesehatan, sering cuci tangan dengan air yang mengalir, pakai masker, juga jaga jarak. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Neneng, mata pelajaran IPA di kelas 8. Untuk kalian yang udah naik ke kelas 8, Ibu ucapkan selamat. Mudah-mudahan kalian di kelas 8 tambah semangat belajarnya, motivasi belajarnya juga ditingkatkan lagi, juga perilakunya harus lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Neneng di semester pertama, yaitu untuk pelajaran IPA. Anak-anakku sekalian, kalian akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Mungkin bagi kalian udah nggak asing istilah dari gerak. Kalian udah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, itu di kelas 7. Salah satunya yaitu gerak. Tujuan pembelajaran dari sistem gerak diharapkan kalian yang pertama menjelaskan definisi sistem gerak pada manusia. Yang kedua, menyebutkan alat gerak pada manusia dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan fungsi rangka pada tubuh manusia dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan macam-macam tulang penyusun rangka tubuh manusia dengan benar. Yang kelima, mengidentifikasi susunan rangka pada manusia dengan benar. A. Pengertian sistem gerak. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Sistem gerak pada manusia terjadi karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif, otot sebagai alat gerak aktif, dan sendi yaitu yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Ketiganya bersatu membentuk satu kesatuan serta memiliki fungsi yang berbeda-beda. Makhluk hidup akan bergerak bila ada infus atau rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Tulang penyusun rangka tubuh. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan yang ketiga yaitu tulang anggota gerak. Yang pertama, tulang tengkorak terdiri dari 1. Tulang tempurung kepala atau bagian kepala. Terdiri dari tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak belakang, dahi, dan tulang tapis. Yang kedua, tulang tengkorak bagian muka atau wajah, terdiri dari tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Yang kedua, tulang badan terdiri dari 1. Tulang belakang, 2. Tulang dada, 3. Tulang gelang panggul, 4. Tulang gelang bahu, 5. Tulang rusuk. Yang pertama, tulang belakang terdiri dari tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Yang kedua, tulang dada terdiri dari tulang hulu, tulang badan, tulang taju pedang. Yang ketiga itu tulang gelang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Yang keempat, tulang gelang bahu terdiri dari tulang belikat dan tulang selangka. Yang kelima yaitu tulang rusuk terdiri dari tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Yang ketiga, tulang anggota gerak dibedakan menjadi 2, yaitu tulang gerak bagian atas dan yang kedua yaitu tulang gerak bagian bawah.
Tulang gerak bagian atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari-jari tangan. Yang kedua itu tulang gerak bawah, terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. B. Rangka. Rangka pada makhluk hidup berdasarkan letaknya, rangka terdiri dari yang pertama yaitu endoskeleton, yang kedua eksoskeleton. Yang pertama, yang dimaksud dengan endoskeleton atau rangka dalam adalah rangka yang terletak di dalam tubuh. Contohnya kalian manusia ataupun rangka pada vertebrata. Yang kedua, eksoskeleton atau juga disebut dengan rangka luar. Rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya rangka pada vertebrata seperti antropoda. Antropoda bisa kalian lihat misalnya pada insekta, golongan kupu-kupu atau yang lainnya, dan moluska atau golongan misalnya kerang, moluska. Fungsi rangka pada manusia. Di sini ada beberapa fungsi rangka pada manusia. Yang pertama itu memberi bentuk. Contohnya tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. Yang kedua, sebagai penopang tubuh. Contohnya tulang kaki yang menopang seluruh tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ dalam yang sangat vital atau sangat penting. Contohnya tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru kalian. Yang keempat, alat gerak pasif. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, tempat melekatnya otot, misalnya pada tulang kering atau tibia, menempel otot. Tulang kering, tibia menempel otot. Secara garis besar, tulang penyusun rangka tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak, seperti yang telah Ibu sebutkan. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar-gambar tulang penyusun rangka tubuh. Yang pertama yaitu tulang tengkorak, bisa kalian amati bagian-bagian dari tulang tengkorak bagian muka ataupun bagian kepala. Yang kedua yaitu tulang anggota badan. Tulang anggota badan yang pertama yaitu tulang belakang, tulang belakang. Ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang B yaitu tulang belakang. Bisa kalian lihat yang dikasih tanda yang di tengah berbentuk kotak. Di situ ada bagian hulu, bagian badan, dan bagian tajuk pedang. Yang C yaitu tulang rusuk atau istilah lainnya yaitu kosta. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3, ada tulang rusuk sejati, ada 7 pasang. Ada tulang rusuk palsu yaitu 3 pasang, dan ada rusuk melayang itu 2 pasang. Yang D yaitu tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu terdiri dari 2, ada tulang selangka dan tulang belikat.
Tulang selangka jumlahnya 1 pasang dan tulang belikat juga jumlahnya 1 pasang. Tulang belikat bisa juga disebut dengan paruh gagak ya. Dan yang terakhir yaitu tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul kalian terdiri dari beberapa bagian. Ada tulang usus, itu jumlahnya 1 pasang. Tulang panggul 1 pasang. Tulang duduk 1 pasang. Juga ada tulang kemaluan bagian bawah. Yang ketiga yaitu tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak dibedakan menjadi 2, yaitu A. Tulang anggota gerak atas dan B. Tulang anggota gerak bawah. Kalian bisa lihat pada gambar, di sini ada yang pertama itu ada tulang lengan atas, jumlahnya 1 pasang, kanan sama kiri ya tulangnya 1 pasang. Ada tulang pengumpil, sama jumlahnya juga 1 pasang. Tulang pengumpil itu lurus dengan ibu jari kalian. Ada tulang hasta, sama 1 pasang. Ada tulang pergelangan tangan, ada tulang telapak tangan, juga ada tulang ruas-ruas jari tangan kalian. Yang B yaitu tulang anggota gerak bawah. Ada tulang paha 1 pasang, ada tulang tempurung lutut 1 pasang, ada tulang betis 1 pasang, ukurannya lebih kecil kalau tulang betis dibandingkan dengan tulang kering. Sama tulang kering juga 1 pasang, ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki, dan ada tulang ruas jari-jari kaki. Macam-macam tulang. Tulang pada manusia dibedakan berdasarkan jenis dan bentuknya. 1. Jenis-jenis tulang. Dan yang kedua, bentuk tulang. Jenis-jenis tulang dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tulang rawan. Tulang rawan istilah lainnya yaitu kartilago, tersusun dari sel-sel tulang rawan yang banyak mengandung zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur sehingga bersifat lentur. B yaitu tulang keras atau istilah lainnya osteon, tersusun atas sedikit zat perekat dan banyak mengandung zat kapur. Yang kedua, bentuk tulang dibedakan menjadi 4, yaitu tulang pipa. Contohnya misal tulang lengan atas, tulang paha, dan lain-lain. B. Tulang pendek. Contohnya misalnya ruas-ruas tulang belakang. Yang C. Tulang pipi. Misalnya tulang pipi, tulang dahi, dan lain-lain. Juga D yaitu tulang tidak beraturan. D. Persendian. Yang dimaksud dengan persendian yaitu hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Persendian memegang peranan penting dalam pergerakan tubuh. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 3. 1. Sendi mati. 2. Sendi kaku. Yang ketiga, sendi gerak. Yang dimaksud dengan sendi mati atau sinartrosis itu hubungan antar tulang di mana hampir tidak ada gerakan sama sekali. Contohnya tulang tengkorak. Yang kedua, sendi kaku. Istilah lainnya yaitu amfiartrosis, yaitu hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya, tapi gerakannya terbatas. Contohnya yaitu tulang pergelangan tangan. Yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis, yaitu hubungan antara tulang di mana gerakannya bebas atau leluasa. Contohnya sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser.
Kalian bisa mengamati berbagai macam sendi. Bisa kalian lihat. Yang pertama ada sendi mati, ada contoh sendi kaku, juga ada contoh sendi gerak atau diartrosis. Yang E yaitu otot. Tulang merupakan bagian penting untuk pergerakan, namun tulang tidak dapat bergerak sendiri sehingga tulang disebut alat gerak pasif. Sedangkan bagian tubuh yang dapat melakukan pergerakan adalah otot. Makanya otot disebut sebagai alat gerak aktif. Secara garis besar, otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik. Kalian bisa perhatikan gambar yang di tengah itu otot lurik ya, banyak intinya. Namanya juga lurik, berarti warnanya ada warnanya gelap terang, banyak inti letaknya di pinggir dan kerjanya yaitu disadari. Contohnya itu pada rangka atau tulang ya, otot lurik atau disebut otot rangka atau skelet. Yang kedua yaitu otot jantung. Otot jantung kalian bisa lihat di sini juga ada banyak intinya, tapi letaknya di tengah. Dan ciri otot jantung yaitu ada percabangan. Juga yaitu memiliki warna yang khas ya. Dan kerjanya itu tidak disadari atau otot tak sadar. Dan yang ketiga yaitu otot polos. Kalau kalian lihat, perhatikan otot polos, di sini bentuknya bergelendong, jadi bagian ujung-ujungnya itu runcing. Intinya satu yaitu letaknya di tengah, warnanya polos, dan cara kerjanya yaitu tidak disadari. Contohnya yaitu bagian organ-organ dalam kalian. Dan yang terakhir yaitu kelainan pada sistem gerak. Kelainan pada sistem gerak dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu rickets ya. Rickets yaitu merupakan kelainan pada tulang karena kekurangan kalsium. Karena kekurangan kalsium, zat kapur, fosfor, juga vitamin D. Bisa kalian perhatikan pada anak-anak yang mempunyai kelainan riket itu bagian kakinya yaitu terbentuk huruf O dan huruf X. Yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis merupakan keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Akibatnya tulang menjadi keropos. Faktor penyebabnya bisa karena kekurangan kalsium atau faktor usia. Yang ketiga yaitu patah tulang atau fraktula. Fraktura bisa disebabkan oleh benturan ataupun kecelakaan ataupun yang lainnya yang bisa menyebabkan patah tulang. Yang ketiga yaitu artritis. Artritis yaitu peradangan pada sendi. Peradangan pada sendi yang bisa disebabkan oleh beban terlalu berat atau akibat infeksi mikroorganisme. Yang kelima yaitu lepas sendi. Lepas sendi yaitu sendinya itu lepas dari tempatnya sehingga ligamennya putus atau sobek. Ini disebabkan karena kecelakaan ataupun ketika melakukan olahraga berat ataupun karena kelebihan berat badan. Yang keenam yaitu kebiasaan posisi duduk atau sikap duduk. Sikap duduk atau sikap tubuh yang kurang baik bisa menyebabkan kiposis, lordosis maupun skoliosis. Kalau kiposis berarti tulang belakang itu membungkuk ke
depan, lordosik yaitu kebalikannya ke belakang, dan skoliosis tulang belakangnya bisa ke kanan atau ke kiri. Dan kalian juga bisa memperhatikan kalau dalam posisi duduk yaitu sikap duduk yang benar, itu yang bagian terakhir. Dan yang ketujuh yaitu pisura. Ketujuh yaitu pisura, yaitu keretakan pada tulang akibat benturan keras. Atrofi itu mengecilnya ukuran otot karena tidak pernah digunakan. Dan yang terakhir yaitu 9, hipertrofi, membesarnya ukuran otot karena sering digunakan secara rutin. Bisa kalian lihat pada binaragawan. Sekian perkenalan dari Ibu. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.